Nah, si Leto ini ngelihat perempuan merah yang gue lihat di bis. Di belakang kamar mandi lagi gini bang. Dia dengar suara itu, dia nggak ngerti bahasanya bang. Jawanya Jawa-Jawa yang dulu kata dia. Jawa-Jawa halus banget kata dia. Gue arahin nih senter gue ke belakang tenda. Nggak ada orang bang. Gue berusaha nyamperin nih, pengen say hi gitu kan, nanya bang ini jalur apa gitu kan. Nah semakin gue deket dia pergi bang, balik lagi masuk ke jalur itu. Ternyata itu pendaki yang 3 tahun yang lalu hilang bang di jalur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Selatan Jakarta. Kali ini bersama gua Reja. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini gua telah menghadirkan salah satu narasumber nih. Beliau kebetulan seorang konten kreator dan akan menceritakan pengalaman mistis di gunung. Nanti beliau sendiri yang akan menceritakannya buat kita. Oke, gue mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman nih yang udah dukung channel kita, support channel kita dengan cara mengeklik, menonton, mendengarkan, ataupun subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Semoga apa-apa yang menjadi keinginan kalian di tahun ini yang belum tercapai, semoga cepat tercapai. Amin ya robbal alamin. Dan gue mau mengingatkan teman-teman nih, jikalau teman-teman mempunyai pengalaman pendakian mistis di gunung atau tempat-tempat keramat lainnya, pengen bercerita di channel kita seperti narasumber kita, atau pengen dibawakan ceritanya oleh tim kita, boleh banget nih DM Instagram kita di Selatan Jakarta atau via email yang tertera di bawah sini nih. Oke, buat mempersingkat waktu, kita langsung aja nih berkenalan sama narasumber kita. Assalamualaikum Bang Ibnu. Sehat Bang Eja ya? Alhamdulillah. Makasih nih Bang Ibnu udah mau mampir. Gitu. Sama-sama Bang Eja. Silaturahmi terus berjalan. Yoi. Gimana Bang Ibnu kabarnya sama tim-timnya nih? Alhamdulillah, baik-baik aja Bang. Baik ya. Bang, kali ini mau berbagi pengalaman di gunung mana nih Bang? Di Pangrango. Pangrango tahun 2013 waktu itu. Boleh minta sedikit kisi-kisi nggak Bang? Jadi semua perjalanan pendakian ini ya karena dampak dari gue membawa wapak Bang. Wow, iya. Oke. Satu, nggak hanya itu sih, nggak hanya wapak. Gue juga ketemu sama pendaki yang konon katanya nih, setelah gue tanya ke tempat gue registrasi Simaksi itu, katanya pendaki itu tuh udah meninggal 3 tahun yang lalu dan nggak ketemu nih jenazahnya. Innalillahi. Jadi gue di puncak, nggak di puncak sih, di Mandalawangi. Gue tuh ketemu sama itu pendaki. Oke, mau tahan dulu Bang ya. Tahan boleh. Oke. Nah, oh iya, sebelumnya Bang Ibnu juga pernah bercerita ya Bang ya? Pernah di sini waktu waktu di Gunung Gede. Gede juga, cuman di gedenya bukan Pangrangonya. Iya, lewat Sela Bintana ya? Iya, Bintana. Iya. Boleh di longok-longok ntar gue cantumin tuh linknya Bang Ibnu yang sebelumnya. Bang Ibnu ini seorang konten kreator nih dari Timur Misteri. Bang Ibnu bisa dideskripsiin nggak Timur Misteri ini terdapat apa aja? Jadi Timur Misteri ini ya sama sih Bang, sama kayak Selatan Jakarta. Mengangkat cita-cita horor pengalaman pendakian gunung, urban legend, dan cita-cita misteri lah pokoknya. Tuh, buat teman-teman mampir-mampir ntar gue cantumin ya linknya di deskripsi. Oh iya, di dalam cerita kali ini ada versinya dari siapa Bang? Si Abid. Abid. Nanti di kolom komentar bakal dicantumin sama Bang Ibnu. Siap. Kalau mau lebih penasaran, tonton langsung tuh, tadi klik di komentar. Ya Bang ya? Siap. Oke. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, gue mau mengingatkan teman-teman nih bahwasanya cerita yang mau dibawain Bang Ibnu ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan hanya untuk berbagi pengalamannya nih. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja nih masuk ke alur ceritanya Bang Ibnu. Perjalanan ini atas dasar waktu yang nggak kita rencanakan. Oke. Di tahun 2013 itu, gue nih baru-baru masuk ke dunia kerja. Jadi gimana ya, lu yang sebelum kerja lu nganggurnya kita ini tukang ngayang Bang. Iya, benar. Ketemu dunia kerja, udah susah ngatur waktunya. Nganggur, susah nyari duit.
pas kerja susah nyari waktu. Benar. Iya, nah jadi ini dadakan karena susah nyari waktu karena udah kerja kan. Ya singkat cerita, gue tuh kerja di restoran pada saat itu. Oke. Di restoran yang mendominasi Sabtu Minggu libur itu bisa dibilang haram lah. Iya. Kata supervisor ya nih, buat dikerja di restoran tuh nggak bisa tuh libur Sabtu Minggu, nggak dapat izin lah. Nah gue karena udah bete nih bang, maksudnya Jenuh lah ya. jenuh yang masih di nganggurnya aja gue tukang ngayang kan, ketemu kerja gue udah jenuh sama dunia kerja. Ya gue putusin cuti gue nggak dikasih, gue berdampak nih sama kerjaan gue di pendakian ini. Jadi gue bolos bang, Ngadol. nekat lah, iya. Gue minta cuti, gue tuh berangkat kan di malam Sabtu. Iya. Gue minta cuti itu Sabtu Minggu, yang sebenarnya emang udah nggak dikasih sama sekali kan. Tapi gue bodo amat. Jumatnya gue masih kerja nih. Nah itu ini kita singkat aja ya. Nah, teman gue yang dua ini kerjanya nggak shift, dia tuh kerja pagi. Jadi di Jumat itu dia pulang sore. Iya. Nah dia tuh yang berdua, gue berangkat bertiga. Gue, Abid sama si Letoy. Nah Abid sama si Letoy ini dia udah siap nih stay di Jumat itu pulang sore kan. Dia kan nggak kerja shift. Gue kebetulan di Jumat itu kerja shift sore, jadi pulang malam kan. Iya. Nah, gue udah ketemu kan, dia ngumpul nih buat packing barang kan. Bertiga itu kan bawaan nggak banyak bang. Maksudnya carrier-nya gitu, dari segi carrier gue bawa carrier satu, depek satu, yang satu kan buat nge-backup aja kan. Nah mereka nih ngedumel bang, jadi sebelum jalan aja udah pada kisruh nih, maksudnya dari segi yang nggak bisa nih dia packing berdua doang gitu, sedangkan bawaan kan bareng-bareng. Dia nungguin bawaan gue baru dia bisa packing seutuhnya gitu kan. Nah dia marah-marah tuh, nelponin mulu. Gue lagi kerja di Jumat itu gue masih siang, dia nelponin mulu. Gue bilang ya sabar, gue belum balik gitu kan, ntar gue balik langsung gue ke rumah lu gitu. Gue pakaian gue juga belum siapin bang, karena waktu kan kita sibuk mau kerja. Ya udah pas jam 10 tuh gue balik ke rumah. Nah ini anak-anak nih banyak nih panggilan tak terjawab nih dari anak-anak. Waktu itu kan masih SMS kalau nggak salah deh. Udah ada WA cuman belum seramai sekarang kan. Dia SMS panggilan tak terjawab. Ya udah gue kabarin nih, gue udah di rumah. Gue lagi nyiapin kebutuhan personal gue nih. Ya udah dia akhirnya mencair lah emosinya kan. Udah kisaran setengah jam gue beres-beres sambil istirahat sebentar lah, ngopi ngerokok di rumah kan. Gue berangkat nih ke rumahnya si Letoy. Kita ngumpulnya tuh di rumah Letoy bang. Nah gue lagi kisaran jam 10:30 lah, gue udah sampai rumah dia kan. Sempat lama banget loh gitu, bete gue dari sore kan. Dia pulang duluan, dia lebih awal, dia nungguin dari sore katanya. Ya gue bilang ya faktor gue kalau semuanya Jumat gue ambil libur juga tambah bahaya nih, besok gue mau bolos, gue nggak dapet cuti. Wah lu nekat loh. Ya mau nggak mau gue udah bete kan. Ya udah akhirnya ya gue berhenti bang, pulang naik gunung. Nggak kerja lagi, gue pengangguran lagi kan. Ya udah siap-siap. Nah gue lagi siap-siap ini, bapaknya si Leto ini pulang ngadirin pengajian bang. Jadi dia sepuh lah di situ kan. Orang yang dituakan lah di kampung itu kan. Nah dia nih pulang habis ngadirin pengajian, nanya nih ke Letoy kan, mau berangkat kemana. Memang kita nih sering naik gunung bang, kita bertiga ini sering kalau ngumpul dulu packing segala macam tuh di rumah Letoy. Cuman perjalanannya ini orang tuanya nggak tahu kemananya, gunung mana yang mau datangin kan. Nah, gue bilang di situ kan, karena gue juga di pendakian itu gue yang paling tua bang. Kasarnya gue lah yang ngeracunin nih anak nih buat naik gunung. Nah, jadi orang tuanya lebih respeknya ke gue gitu kan. Mau kemana nu? Ke Pangrango Ustad gitu kan. Kemarin udah tahu dia, maksudnya gue pernah ke Gunung Gede gitu. Dan temen dia Pangrango mana gitu. Gue bilang sama, cuman beda puncak doang gue gituin. Ya udah dia masuk nih ke dalam rumah. Nggak lama dia keluar lagi ngasih barang bang. Bapaknya Leto ini mau nitipin ke anaknya, tapi dia tahu karakter anaknya penakut bang. Jadi sebelumnya gue jelasin ya, gue nih sama barang-barang ini gue nggak ngerti. Ya bisa kita bilangnya wapak ya, langsung aja per-peran lah. Mau sebelumnya wapak, dulu nggak tahu. Iya, sebelumnya nih tentang wapak segala macam gue nggak ngerti. Ya karena ini titipan buat anaknya, yang sebenarnya tuh buat anaknya gitu. Titipan ini, cuman karena gue paling tua di pendakian itu, gue lah yang kena tumpuan nih. Nu, ini bawa ya. Ini apaan Ustad? Pokoknya bawa aja. Nanti ada persyaratannya tadi gitu kan. Nah, gue deskripsiin benda itu dulu nih. Benda itu emas, kayak kepingan emas gitu. Cuma ada tulisan Arab yang udah pudar bang. Gue nggak ngerti tulisan Arabnya apa, cuman udah pudar lah gitu kan.
Tulisannya gundul mungkin ya? Iya, tulisannya gundul, gue nggak ngerti bacanya apa. Nah, gue lihat-lihat, yaudah Sat, sini dengan terpaksa kan. Gue taruh nih di tas kecil gue. Jadi pas gue lagi naruh ini dia ngomong, ini ada tata caranya, bisa dibilang lah. Yang pertama, ketika lo nginjekin kaki di tanah yang tempat yang lo Mau daki. lo baca tawasul. Oke. Buat orang-orang soleh yang lebih dulu meninggal di sana lah. Yang kedua, kalau nanti di pendakian lu ada yang kesurupan, ambilin air, rendam benda ini, minumin ke orang yang kesurupan. Nah, yang kedua ini kayak agak sedikit mistis nih. Iya. Gue komplain dong. Wah, saya nggak ngerti gini-ginian. Gue gituin. Udah ikutin aja. Ya maksudnya, gue ngeri bang. Ngadepin orang kesurupan aja di rumah kita takut. Iya. Apalagi di gunung. Terus ya tadi ya dengan berat hati lagi ya gue terima kan gitu. Semoga aja nggak ada gitu-gituan. Nah yang ketiga ini kata ustadznya ya, ketika kita buang air besar, benda ini nggak boleh ngikuti badan kita. Kalau buang air kecil nggak apa-apa katanya. Tapi kalau buang air besar titipin dulu gitu. Oke, ini mungkin ada tulisan Arabnya, kita menghormati gitu kan. Iya. Oke, masuk akal. Bawa bang. Singkat cerita semua udah kumpul, gue ngabarin temen gue nih yang di tongkrongan, bilang bisa anterin gue nggak ke Kampung Rambutan. Ya kata teman gue yang tongkrongan, singkat cerita mau lah, gue dianterin lah sama dia ke Kampung Rambutan. Jarak dari rumah si Letoy ke Kampung Rambutan ini nggak jauh bang, motoran kisaran 10 menit sampai, karena gue kan di timur ya. Iya. Deket ke Kampung Rambutan. Ya udah gue dianterin sama anak-anak di tongkrongan, berangkatlah gue ke terminal Kampung Rambutan. Sampai Kampung Rambutan nggak lama gue nunggu, udah ada nih bis. Gue naik bis pada saat itu 2.000 bang. 2.000. Udah berkah banget kan? Iya. Iya, udah dapat 2.000 nih kita. Dari namanya 2.000 Iya, ya kan? 2.000 kan. Naiklah gua. Nah, si kernetnya ini keluar bang. Kayak nyari barang kan gua tengah malam itu ya. Iya. Kayak nyari biar sekali jalan tuh banyak gitu kan. Kernetnya tuh nyari-nyari. Ngetem dulu Iya, ya? ngetem, bahasanya ngetem ya. Ngetem lama nih. Karena lama ngetem, gua jadi pas masuk nih anak-anak di bangku belakang biar bisa ngerokok-ngerokok kan. Gue nih di bangku tengah bang. Maksudnya gue bisa sendiri. Ya faktor gue pengen istirahat. Dia dari sore udah pulang kerja. Kalau gue kan ya baru pulang banget nih. Ya, gue pengen istirahat dulu di bis. Gue pengen tiduran kan. Ya udah. Gue pas masuk bis gue misah. Itu kernet masih nyari-nyari penumpang. Gue tiduran nih bang. Sebelum gue tidur gue ngeliat ada cewek bang. Ya 2 bangku di depan gue lah. Iya. Ada cewek. Merah-merah, bajunya merah, celananya merah, rok gitulah. Oke. Merah-merah, terus cewek itu rambutnya acak-acakan. Kan gue nggak ngeliat mukanya kan, karena gue di belakang dia kan. Ya gue abain aja lah ya, karena mungkin penumpang gitu kan. Udah gue tidur. Nah nggak lama, gue kebangun nih. Gue kebangun, ya kisaran 15 menitan lah. Gue nggak lama tuh, karena nggak gue bangun tuh bis belum jalan juga kan. Gue bete nih, gue pengen nyamperin anak-anak kan. Bilang nanti konsepnya gimana nih gitu kan. Gue emang perjalanan ini udah gue konsepin bang, jadi gue pengen pakai batik bertiga. Ini dokumentasinya ada bang, nanti gue kirimin ke lo. Jadi gue tuh pengen sensasional aja sih sebenarnya ya, namanya anak muda kan waktu itu. Iya pengen sensasional aja, gue pakai batik nih bertiga pendakian itu. Jadi gue pengen ngatur konsep nih, nanti kita gimana nih, bendera merah putih yang tadi kita umumin di SMS dibawa nggak gitu. Gue mau ngobrol-ngobrol aja lah ngikut mereka. Udah singkat cerita, bis udah mau masuk tol nih, gue balik lagi bang ke depan buat istirahat lagi nih. Nah tapi yang gue lihat nih, si perempuan masih ada dengan posisi yang sama gitu kan. Nah gue balik lagi ke kursi gue. Sekarang gue pakai handset nih bang. Gue bener-bener udah masuk tol. Kita kan pas bangun-bangun udah keluar tol lumayan tuh. Ya udah gue pakai handset, gue tidur nih bang. Begini gue tidur. Ya kisaran 30 menit kurang lah. Gue kebangun bang, atas dasar nih tangan gue panas nih. Nah gue kan nggak nyaman nih, tangan gue panas ya. Nah gue langsung fokus, benda yang di dalam tas nih mengeluarkan hawa panas bang. Mungkin karena wapak ya, ada apa-apanya gue nggak tahu kan. Gue kebangun panas. Nah gue keinget nih, di sini gue keinget kan ini punya bapaknya si Letoy. Apa nggak lebih baik Letoy aja yang megang? Kan gitu. Karena ini gue udah mulai apa sugesti nih, suges gue sama benda ini nih. Udah gue nyamperin lagi nih buat ngasih si Letoy. Gue ke belakang, Toy, ini pegang yang dari bapak lu, gituin kan. Kata dia,
wih gue nggak ngerti, gue nggak tahu gitu, yang dititipin lu ngapain gue suruh bawa, kata dia gitu. Nah kan lagi-lagi kan lu anaknya gitu kan, maksudnya lebih pantas lu yang megang gitu. Tapi dia bener, gue sempet berdebat tuh bang buat siapa yang mau megang itu benda gitu. Nah si Abid ini bener-bener cuek sama sekali, dia nggak mau tahu sama sekali nih tentang benda ini. Ya akhirnya perdebatan itu sedikit sengit, tapi ya lagi-lagi gue yang kalah. Lagi-lagi ya gue yang kalah bang. Mau nggak mau gue lagi pegang lagi nih. Nah gue lagi-lagi balik nih ke posisi tempat gue kan, karena gue udah enak di situ gitu. Ada space nggak dekat-dekat sama penumpang kan, karena pada saat itu nggak banyak tuh penumpangnya. Gue nyantai-nyantai sekarang nih. Cuma sejauh perjalanan itu di dalam tol ya, gue nih kayak ketiduran gitu. Maksudnya lu ngerasa nggak tidur, tapi kayaknya pas lu bangun tuh udah lama gitu. Nah pas gue bangun, cewek ini nggak ada bang. Posisi masih di dalam tol, nggak logika dong. Di tol dia nurunin penumpang. Nah lagi-lagi karena penasaran gue nyamperin anak-anak nih bang. Boy, lu tadi ngeliat nggak perempuan yang di depan gue, yang sendiri? Terus dia nunjuk nih si Abid, itu orangnya di depan. Gue langsung nengok dong. Nah ternyata dia bilang supir memang ada bang, pasangan suami istri, ada perempuan juga nih, yang Abid kira tuh dia. Itu ada, bukan yang itu, yang di depan gue banget gitu kan. Ya cuma 2 bangku lah, yang di depan gue banget, kata dia. Enggak, dari tadi nggak ada orang kali di situ. Bukan orang bang. Gue kan mikir, aduh, curiga gue nih. Nah, ya lagi-lagi ketika dapat sugesti-sugesti masalah mistik, udah makin masuk nih. Gue tadinya gue udah kebangun gara-gara tuh benda, sekarang gue ngeliat tuh makhluk kan, gue gabungin lah sama mereka. Mereka tuh bener-bener, kenapa gue bilang ini makhluk ini bener-bener bukan makhluk manusia pada umumnya bang ya, karena ini mereka nggak tidur bang. Dia berdua tuh masih ngobrol-ngobrol terus, kan suka gue ngelirik gitu kan, nggak tidur. Berarti percaya gue dia bilang nggak ada orang lah dia gitu. Kalau dia tidur mungkin dia nggak ngelihat turunnya kapan gitu kan. Udah gue singkat cerita, gue gabung nih sama mereka di belakang. Udah singkat cerita lagi sampai gue Cibodas. Turun lah gue kan. Udah itu gue kisaran 3:30 subuh sampai di Cibodas, yang di bawah tuh pinggir jalan kan. Nah si Leto ini ngusulin, kita kan sebelumnya sibuk kerja nih bang, gimana kalau kita ke atas jalan aja, sambil kita pemanasan. Ini juga kan masih gelap, maksudnya kita nggak dikejar waktu gitu kan. Oke lah, gas gitu kan. Udah dari bawah nih, dari bawah gue pengen jalan ke atas, niatnya sambil pemanasan, karena nanti kita mau nge-track ya. Lumayan ya, tapi gue ya tetap gitu mau gitu, anak-anak tuh mau. Ya ada faktor sih bang, yang bikin gue mau itu ada faktor. Itu saat itu angkot banyak yang ngetem di bawah. Itu pernah nawar-nawarin gue bang, lu juga ngerasain kan? Kalau turun bis itu angkot-angkot kuning tuh. Cuman gue ditembak bang. Sempet kan gue nyoba-nyoba nih ngubungin nih supir gitu kan. Katanya jam segini udah nggak ada yang ke atas. Nyarter satu anak 50.000. Gue dipendel kan. Itu yang faktor gue mau jalan kaki. Jadi seakan-akan nggak ada nih yang ke atas kalau malam. Kata dia, sebenarnya ada. Namun di tahun itu ya gue belum banyak pengalaman, ya gue percaya aja kan. Udah gue jalan. Lu tahu nggak bang, Cibodas sebelum kita naik ke atas itu kan ada banyak tukang-tukang pohonan, kiri kanan, ya kan. Nah gue lagi jalan, ada anjing bang. Memang ya umumnya anjing binatang kan, tapi mulutnya darah. Itu ngebegat gue di depan. Jadi gue lagi jalan bertiga, itu keluar dari tukang tanaman itu, jerok. Ya gue pikir anjing biasa kan, tapi mulutnya darah, kayak habis makan bangke kucing apa tikus gitu. Tapi kayaknya darahnya banyak. Ya nggak secebrik itulah kalau habis makan binatang kan, nggak sampai acak-acakan gitu. Tapi ya gue mikir positif dulu nih, mungkin ya habis makan binatang gitu kan. Ya udah, anjing itu berjaga-jaga nih, gue sama-sama berjaga nih. Gue lari kayaknya nggak mungkin, pasti kena. Ya mau nggak mau gue hadepin gitu, standby doang. Dia standby, gue standby. Itu anjing sama-sama nggak nyerang, tapi kita sama-sama standby doang kan. Nah kita lagi bertahan nih sama si anjing. Angkot nih lewat, langsung karena dia ngelihat gue lagi bertempur sama anjing nih. Dia kayaknya peka, din. Nah si Abid nih ngeliat tuh, itu angkot, naikin aja gitu bang. Jadi gue naik nih, nggak jadi olahraga. Nah ternyata ya angkot itu ada bang yang ke atas.
Jadi ya umum, bayar umum gitu, maksudnya penumpang nggak charter. Ya akhirnya gue ngobrol-ngobrol sama supir, ya gue ketolong nih dari si anjing. Iya. Ya singkat cerita sampai nih gue sebelum azan subuh di base camp yang mau gue tujuin. Yang sebelumnya gue udah teleponan buat ngurusin maksi. Gue nggak lewat kantor bang, jadi gue punya kenalan mangkeling di sana. Oh, mangkeling. Iya, buat mangkeling apa kabar nih? Gue udah lama nggak soal di sana nih pas corona ini bang. Nah gue sampai ke mangkeling, gue nggak apa ya, maksudnya nggak bertele-tele di sana. Jadi gue langsung ngurusin maksi. Ya gue minta si maksinya, udah gue ngopi kan, gue nggak bertele-tele di situ. Langsung gue nge-track bang, habis sholat subuh. Oke. Jadi beres subuh, gue jalan. Bablas langsung. Iya, langsung bablas. Gue jalan ke atas, kan ketemu pos si maksi ya. Gue dicengin nih sama orang-orang di situ pada baru bangun tidur kan. Mas, mau berangkat kerja, digituin gue. Karena gue pakai batik bang, pakai batik, jalan gelap-gelap gitu. Iya, nah mau berangkat kerja, enggak bang, kita mau biar lama di sana gitu. Maksudnya biar ngerasain masih siang gitu kan, di atas gitu. Ya enggak bang, gitu. Gua sedikit gengsi juga, malu juga gue dicengin kan dalam itu bang. Kita lagi ngurusin maksi, katanya mas mau berangkat kerja gitu. Thanksin gue, cuman ya udah doa gas terus. Nah jalan lah gue kisaran 5:30 sampai situ tuh, pas masuk ke Gapura Rimba lah, jalur pendakian. 40 menit gue jalan, ini temen gue si Letoy kayak ngajok bang. Bahasa Betawinya kayak apa ya, kapok apa gimana ya, pokoknya lu yang nggak pernah olahraga terus tiba-tiba melakukan perjalanan yang lumayan berat gitu, down yang langsung des gitu bang, langsung down abis gitu kan, mentalnya jatuh lagi. Mentalnya langsung jatuh dari segi tenaga kan. Itu baru 40 menit jalan sebelum Telaga Warna. Nah singkat, gue ada yang ketinggalan nih bang, tadi mangkeling pesan itu bang, sebelum gue jalan katanya nanti pulang kalau ketemu maghrib jangan berhenti di Telaga Warna. Itu pesannya mangkeling, gue nggak tahu apa-apa ya, itu pesannya dia, cuman itu doang. Setiap gue naik ke sana pasti mangkeling pesanin itu. Nah, gue pikir kan karena pulangnya bodo amat ntar mikirinnya kan gitu. Kan perjalanan itu gue pagi. Nah di Leto yang lagi ngedrop itu dia ngeluarin, itu kondisi dingin ya, 5:30 kan agak rimbun tuh. Itu dia keringetan jagung bang, keringet tapi yang gede-gede. Ya, ini kan kondisi dingin nih, ini anak kok keringetnya kayak jagung gitu kan. Dia posisi kayak gini bang, gitu tuh tidur, apa tuh, jidatnya kayak lutut, ya begitu. Nah, Toy bangunin, maksudnya jangan dibawa tidur gitu kan, gua senggol-senggol. Nggak apa-apa, ntar lu jangan bawa tidur, kalau lu bawa enak nanti jalan lagi capek lagi gitu kan. Yang tadinya kita udah, badan kita udah panas nih, capek lagi. Nah pas dia lagi gue bangun ini, dia kan langsung bangun, ngeliat ke gue dong, gue di depan dia lagi bangunin dia kan. Terus seketika ekspresinya berubah bang, lu lagi ngedrop, gue bangunin malah berubah ekspresi lu, ayo jalan, ayo jalan. Ayo jalan, itu abis ngeliat gue, pas ngeliat gue bangunin kan, ayo jalan, ayo jalan. Tanpa dia ngomong gue tahu ada yang dia lihat nih anak. Dari ekspresinya. Bisa kita baca lah ya. Bisa kita baca dari paniknya dia. Emang kan berarti bapaknya juga nggak tahu kan dia emang ini karakter nih bocah penakut. Wah, gue bilang ada bocah, curiga gue nih. Ada apaan nih? Cuman gue nggak tanyain. Ya udah ayo. Gue iyain gitu kan. Iya emang gue juga yang mau kan. Kita baru jalan, masa udah break lama. Terus gue janjiin ntar aja di pos 1 kalau mau enak. Iya, kalau istirahat enak. Udah, gue lupain masalah paniknya dia, kita jalan lah. Itu memang 5:30 itu ya kurang mau jam 6 lah, emang masih gelap bang. Nggak terang kayak siang banget gitu kan, masih gelap-gelap. Nah jadi pas Leto yang ngeliat gua nih, ngeliat gua ketakutan gitu, si Abid ini ngeliat di carrier gua belakang ada asap bang. Jadi gini, kalau lu capek di tempat yang dingin pasti badan lu ngeluarin asap. Itu kan dari badan ya. Ini dari carrier bang. Nah ini dua versi nih. Gue masih penasaran gitu kan, si Abid ini cerita ke gue, di belakang udah asap, kepulan asap. Gue pikir badan gue tuh pada ngebul gitu. Tapi di otak gue curiga, maksudnya suges gue jadi masuk gitu kan. Dari si Leto yang ketakutan, dari si Abid yang lihat sesuatu di belakang gue, pasti ada apa-apa nih di belakang gue. Itu sugesti gue. Tapi gue berusaha ngelawan, gue jalan.
Sampai pos 1, saya liatin lagi. Tadi katanya mau istirahat. Iya. Ini udah di pos 1 gitu kan. Ya udah ya, yuk kita break lagi. Udah gue break di situ. Nah, baru di sini gue ngopi lagi. Bongkar nesting, ngopi. Singkat cerita, selesai itu semua, gue jalan lagi nih bang. Lanjutin perjalanan sampai di pos air panas lama. Oke, iya. Pos dulu air panas lama tuh, nggak tahu sekarang namanya apa. Pokoknya yang ada toilet tapi udah nggak kepake. Nah, itu kan udah lumayan jauh bang ya dari pos 1 kan. Iya. Itu gue babat terus tuh, paling istirahat sebentar doang kan. Sampai situ, gue ngusulin nih, ngopi aja dulu lah. Kita masih santai nih, masih banyak waktu gitu kan. Ngopi gue di situ. Gue lagi masak kopi, si Leta ini ngelihat perempuan merah yang gue lihat di bis. Di belakang kamar mandi lagi gini bang. Bisa merinding gua. Stop. Jadi dia doang yang lihat bang. Tapi dia ngomong di situ. Langsung ngomong. Jadi kopi gue matang kan, gue duduk nih ada depan bang sama kamar mandi. Yang pernah kesana pasti tau lah yang ada kamar mandi nggak kepake. Jadi gue ada depan tuh duduk sama itu kamar mandi. Nah yang dia lihat itu di belakang kamar mandi begitu kan. Dia begitu bang. Kayak gagap. Iya, gue lagi nawarin kopi dia. Ya gue tahu yang dia lihat karena dia cerita, gitu kan. Wah, ini anak PA nih kata gue. Langsung gue bawa kopi gue. Bilang kali, beresin. Kita depanan dikit. Bilang gitu kan. Udah Abid beresin, gue bawa kopi tuh bang. Jadi gue pindah. Iya pindah depanan dikit nih. Nah gue pindah. Udah langsung gue bilang sama Leta, apa Tay? Itu dia keringetnya sama bang. Keringet jagung. Iya. Lu ngapa Tay? Ya disitulah dia cerita sama sosok ini. Jadi gue tahu kan. Aduh, bego nih anak diceritain gitu kan. Ya, tapi ya tadi gue nanya gitu bang, maksudnya penasaran ya? Iya, gue karena penasaran gue tanya, terus pas dapat jawabannya gue nggak puas, gue gimana ya? Ngedon, bukannya puas gitu kan. Ya udahlah, bodo amat. Gas saya itu siang-siang bang. Itu siang-siang. Nah, gue gas lagi nih, udah kopi udah beres kan, udah gue minum tuh. Gue jalan lagi. Ini gue singkat-singkat aja bang ya. Singkat cerita sampai nih gue yang setelah air panas atau sebelum tuh yang ada air terjun. Di atas tanjakan tuh ada air terjun kecil. Oh iya. Tahu. Ada kan tuh yang ada depannya ada pohon melintang, pohon melintang di bawah air terjun itu. Air terjunnya nggak tinggi sih. Nah, si Abid nyeletuk nih, no, fotoin gue dong. Di situ tuh, gitu kan. Jadi di bawah air terjun itu ada pohon melintang bang. Dia pengen foto di situ. Nah di zaman itu tuh HP gue nggak pada canggih, gue bawa kamera digital. Pokoknya ntar ada dokumentasinya bang. Nah, kan karena dia mau foto kan, ayo gue fotoin gitu kan. Kalau HP sekarang kan bisa selfie segala macem. Nah di zaman itu mah dia minta fotoin. Nah gue fotoin nih, dia diri udah siap sama posisinya, gue jepret, cekrek. Itu gambarnya di galeri nggak ada bang. Dia nih kayak mau ganti gaya atau mau nyamperin gue gitu kan. Gue stop, tar dulu, belum dapet. Gue jepret lagi yang kedua, cekrek, nggak ada bang, di galerinya kosong. Tapi itu kamera ngejetret gitu, kan kalau kamera digital gitu ya, layarnya seret, kalau udah keambil gitu, capture. Nah ini nggak ada bang di galeri. Nah yang ketiga, cekret, ada nih di galeri. Gue lihat ada, cuman gue nggak buka. Kan ada tuh kumpulan galeri kotak-kotak kecil. Nah, gue nggak buka tuh. Jadi oh ada, udah gue masukin dong. Gue nggak bahas di sini, maksudnya gue nggak mikir ada apa-apa. Gue masukin, lanjut jalan. Nah sampai kita di kandang batu. Kita lagi break, gue iseng-iseng nih bang, ngelihat galeri yang tadi gue foto. Kenapa kok dapatnya cuma sekali? Gue kan foto 3 kali, yang 2 gagal. Kenapa dapatnya cuma 1? Gue buka nih bang sekarang galerinya, gue lihat, ternyata pas di foto dia itu dia dikelilingin sama orb bang. Pernah denger gak orb? Yang cahaya-cahaya kecil. Itu penuh bang, di air terjun itu dia penuh. Nah di zaman itu gue pernah nonton Dunia Lain. Kalau ada orb itu berarti ada jin di situ. Ada tanda-tanda kehidupan. Iya, satu buletan orb itu katanya satu makhluk. Itu penuh bang, dikeliling dia. Buset, berarti sarang jin tadi tempat dia foto. Dalam hati gua kan, oh set ini foto orb semua bang, penuh bang. Teman-teman gue juga yang pernah naik ke situ ya, itu banyak bang kalau foto di situ. Buat pendaki-pendaki yang gak gede, coba foto di situ deh. Tapi sebelumnya lu nggak tahu nih? Sebelumnya gua nggak tahu. Pas kejadian itu, wah sarang jin lu. Gue nggak bilangin ke dia nih, gue keep lagi, tapi sugesti gue udah makin hancur. Udah gue keep ke dia, udah jalan. Itu mah gue lagi iseng-iseng bang, jadi pas lagi break kan gue ngeliat galeri foto kan. Yalah bodo amat, gue
ngelawan rasa takut, gue nggak mau dikendalin rasa takut. Gue lanjut jalan sampai kita di kandang badak. Nah di kandang badak ini gue mau ngecamp bang, jadi gue ninggalin tenda. Besok summit, ya gue ninggalin tenda di situ. Oke bang, cuaca di sana gimana tuh bang? Cuaca cerah, cakep. Cakep. Cuaca cakep, cuman ada satu kendala sih. Pada saat itu ya, mungkin saat ini dicari-cari. Tapi saat itu, gue nggak dapet itu. Cuman ada satu tenda yang lagi beres-beres mau turun. Di kandang badak. Padahal itu weekend. Di 2013, gue nggak tahu kenapa, pokoknya gue dapet itu. Yang pendaki-pendaki sekarang malah pengen itu bang. Sepi di situ. Iya. Di Gede dapat sepi itu malah pada pengen. Pengen banget. Tapi sekarang susah. Nah, nggak tahu kenapa di situ gue dapet. Ada pendaki yang lagi beres-beres mau turun. Berarti malam nanti gue cuma satu tenda gue doang di situ. Iya. Karena sugesti gue udah masuk sama perjalanan sebelumnya, gue mau mikir, anjrit, ntar malam Sendiri. kita nih. doang. Ya bener lah, ketemu malam nih. Singkat cerita, karena bertiga gue gabut. Gue bawa remi. Kita main remi udah, kita ngopi udah, kita makan udah. Gabut lu mau ngapain lagi, cuma bertiga-tiga bang. Iya. Kalau kita rame-rame mungkin enak gitu kan. Bertiga-tiga gabut, jam 9 gue ngajak tidur. Ayo masuk, tidur aja, sepi. Ya udah gue masuk nih. Udah selesai dari permainan gue gabut nih. Udah, karena udah bete, gue masuk. Gue matiin nih center. Center headlamp cuman gue taruh di tenda. Iya. Biar nyenyak lah ya. Iya, tidur. biar nyenyak, gue matiin. Gue tidur nih bertiga. Di kondisi saat itu kita semua bertiga pada iseng, cuman nggak ada yang ngomong doang. Kalau ada yang ngomong, iya bener, iya emang, iya bener, iya emang. Cuman nggak ngomong doang, dirasain bang. Jadi nggak pada pulas nih tidur. Sebenarnya pada ngelawan rasa takut biar bisa tidur, dipaksain tidur gitu kan. Nah kita kondisi lagi maksain tidur itu, ada yang ngomong di luar tenda bang. Ada perbincangan cewek sama cowok pakai bahasa Jawa. Si Abid orang Jawa. Setelah gua tanya-tanyain gitu kan, dia dengar suara itu, dia nggak ngerti bahasanya bang. Jawanya Jawa-Jawa yang dulu kata dia. Jawa-Jawa halus banget kata dia. Nah, gue denger nih pas gue lagi pada ngelawan rasa takut di malam itu cewek sama cowok ngobrol uplek banget bang. Uplek bahasa Betawinya tuh renyah banget di obrolan dia. Itu di luar dia kayaknya enak banget ngobrol. Tapi yang pertama terlintas di pikiran gue, enak nih ada orang. Bukan malah iseng bang. Ada orang nih enak nih, ya kan? Nah kita semua bangun nih, dok. Ya tahu kita semua belum tidur, kita bangun, dok. Gue nyeletuk nih, ada orang turun kali ya? Bang, kalau secara tenda kan tadi gue lihat dia mau ke bawah, berarti nggak ada orang, berarti ini cuma orang lewat nih. Gue lihat dulu ya, gue mau nyapa, namanya kita di gunung kan, mau nyapa-nyapa, apa kita suruh mampir kan, biar kita bikin permainan lebih banyak pesertanya kan gitu. Nah, gue keluar nih bang. Gue ambil headlamp yang di tenda, gue keluar, gue senterin dari depan tenda. Jadi gue mantatin jalur bang. Di kandang badak tuh gue mantatin jalur. Gue arahin nih senter gue ke belakang tenda. Gak ada orang bang. Itu ngobrol yang gue denger itu renyah banget, deket banget bang suaranya. Kayak di track. Iya. Di track yang gue pantatin itu pakai tenda gue kan. Itu suaranya renyah banget. Pas gue lihat nggak ada. Anjir. Ya sejauh-jauhnya dia jalan masih kelihatan bang. Iya. Ini gue senterin dari depan tenda sampai belakang tenda gitu. Kayak mata senter tuh nyari gitu kan. Nggak ada. Anjir itu gue. Gue masuk lagi dong. Mereka nanya nih, ada orang ya? Gue bohong bang. Gue biar nggak suges. Ini dua tambah parah kayak gue. Iya orang lewat doang. Udah jauh. Gue gituin, gue bohongin. Ya udah. Suasana Iya, dia tuh nggak mikirin itu aneh. Ya ntar cita-cita ini gue bahas di akhir nih. Maksud adanya di dunia orang. Nah, gue masuk lagi dengan yang gue lebih parah ngelawan rasa takut pada saat itu. Karena gue doang yang tahu. Iya. Dia dua gue bohongin. Ya kan, gue masuk lagi. Ya singkat cerita mereka tidur nih berdua. Gue tahu dia tidur ya karena gue ngasih kode-kode nih. Udah nggak ada respon. Gue tahu dia tidur. Gue tinggal gue sendiri yang belum tidur kan karena gue masih ketakutan. Ya akhirnya bisa lah gue paksa-paksain tidur. Bangunlah kita di pagi itu kisaran, ya gue nggak pagi-pagi banget sih, jam 8:30 lah gue baru bangun tuh. Kayak gue masak buat persiapan summit nih, persiapan summit kan, sarapan dulu. Gue jadi
sempet adu argumen lah di situ. Si Abi tuh mutusin summit, kita bawa alat bang. Oh, oke. Nah kalau si versi gua nih, ngapain sih berat-berat lagi turun sini lagi gitu kan. Cuma ada bagusnya ya bang, Abid bilang kita ini di hutan. Bagaimana kalau kita turun barang-barang kita hilang? Kita nggak punya pengalaman survive kan gitu. Itu kan sesuatu hal yang penting buat kita. Kalau hilang gimana? Nggak semua pendaki itu care. Yang tetap yang niatnya jahat gitu kan. Ya gue berdebat lah di situ buat mutusin antara gue bawa apa enggak gitu kan. Ya hingga akhirnya gue sama Leto yang mutusin gak usah karena capek. Ya Sabit kalah dong 2 lawan 1. Ya akhirnya ya semua ada plus minusnya sih. Ya mungkin kalau mau ninggal ya mungkin kita ninggalin 1 orang gitu kan bang, biar aman gitu kan. Ya tapi pada saat itu ya karena gue cuma bertiga, semuanya mau ngikut ya ninggal. Nah temen gue harapin nih yang penting-penting lu bawa. Nah singkat cerita mulailah gue nih melakukan summit kayak orang-orang sekarang nih. Gua summit yang pakai batik, gue pengen upacara di puncak Pangrango kan. Sensasional sih bang, sebenarnya nggak punya jiwa nasionalis juga, sensasional aja. Nah berangkat nih gue, nggak lama gue jalan, kisaran 1 jam lah kurang lebih. Ini posisi jalan nih, Letoy di depan, Abid di tengah, gue di belakang bang. Nah kita bertiga ini dikejutkan sama suara sampah kayak ditendang-tendang orang. Kayak orang jalan di sampah. Tapi kan logikanya kalau suara orang kan serak, tempo suaranya serak gitu dong. Tapi ini suaranya serak. Itu kencang banget. Si Lete kan yang di depan nih. Nengok ke belakang nih. Bro, bilangin kan. Ngodein. Iya, kita dengar semua gitu kan. Cuman yang di otak gue tuh ketika dengar suara itu ya manusia. Cuman yang bikin aneh ini kok cepet banget, sak. Nah si Lete nengok, iya tay gue dengar gitu kan. Gue takut dia gitu bang. Dia kan penakut ya. Tukar posisi nih sekarang. Gue di depan, Lete di tengah, Habib di belakang. Lanjut perjalanan. Kan Pangrango itu yang gue sekali naik ke sana ya, belum ke sana lagi. Itu jalurnya jijak bang. Jadi ke kiri, kanan, kiri lagi, kanan lagi, naiknya gitu zigzag. Oh iya. Pas sudah dekat-dekat puncak tuh. Iya. Nah, gue ketemu jalur tanah. Ini gue udah di depan ya. Gue lagi jalan ketemu jalur tanah. Gue ngeliat telapak binatang bang. Wow. Binatangnya ya bukan kucing, gue tahu ini bukan kucing. Telapaknya kayak telapak kucing. Bener banget itu yang kayak di gambar-gambar tuh ada apa tuh, ada jarinya 3 gitu. Itu di tempat becek tanah, konturnya tanah gitu, itu ada telapakan bang. Langsung gue mikir, berarti tadi suara binatang ini nih, itu telapaknya gede bang. Kalau maksudnya kalau anakan sih masih mending, ini gede. Nah di sini kan kalau kita ketemu hantu pura-pura berani beres. Berusaha berani-berani beres. Binatang bang, nggak ada otak, nggak ada akal. Binatang buas lagi. Binatang buas. Panik dong. Gue ngusulin ke Abid, Bid, turun aja kali ya. Udah kacau bang. Kalau gue udah pasti bertiga nih mikirnya macan. Turun aja yuk. Ini udah deket banget puncak. Sayang bro, gitu kan. Cuman ya, ini binatang men. Ya mungkin tadi lari dia, ketemu kita break aja berapa menit. Biar kalau memang dia tadi lari udah jauh gitu kan. Logikanya gitu kan. Udah kita break dulu dah. Ya, gue break lah bang di situ. Gue break. Udah dengan sugesti yang sama binatang ini semua, tertujunya gitu. Ngomongin tuh binatang. Gitu. Ya gue punya pengalaman apa nih tentang ngadepin binatang ini gitu kan. Ada sih sedikit, cuman gue ya gimana ya. Ya syukur-syukur nggak ketemu gitu kan. Udah agak lama kita break di situ. Lanjut nih, bismillah. Si Abid bilang, udah bismillah aja nu, berangkat gitu. Semoga kita nggak ketemu lagi nih sama ini makhluk gitu kan. Udah kita jalan, landai lah tuh dekat puncak kan, Pangrango. Landai, saking girangnya kita udah mau sampai puncak, lupa nih sama itu makhluk. Udah kita sampai di patok yang Pangrango itu, kita foto-foto bang. Ada tuh fotonya
Ya zaman sekarang sih jangan dicontoh ya, ntar viral. Iya. Naik ke patok bawa bendera, yang di bawah 2 hormat bang. Oh. Iya. Ya zaman sekarang viral langsung bang. Ah. Jadi di zaman itu mah enggak, cuman ya begitu dah. Ya, ya beda zaman bang ya. Iya. Naiklah ke patok, kayak upacara kecil kan kayaknya nasionalis banget. Bawa bendera, yang di atas pegang bendera, yang 2 di bawah hormat gitu kan. Ada fotonya bang, gokil, lucu dah. Kita kalau ngeliat foto kita dulu kan kocak ya. Iya. Udah kita bikin apa tuh, galeri-galeri yang kita rencanain di rumah udah, turunlah kita ke Mandalawangi. Iya. Kan ke Mandalawangi itu kan turun lagi kan bang, ke belakang tuh turun dah itu, karena jalannya turun nggak terjal, kita lari dah. Itu ada videonya juga, gue teriak ke situ, alun-alun Mandalawangi. Gue tuh terinspirasi mau naik ke situ karena Sohokji bang. Oke. Katanya ada nih apa tuh, kayak petilasan gitu, yang ada namanya gitu, in memoriam. Memoriam beliau. Gue tuh naik Pangrango tuh terinspirasi sama si Ji ini. Iya. Jadi kesannya pas nyampe di Mandalawangi tuh gue langsung ke dia nih. Wih, alun-alun Mandalawangi. Ada videonya, pokoknya gue kocak lah, gue teriak-teriakan di situ. Ini mah nggak cuma foto, video. Sampai gue senang banget gitu kan. Begitu gue lihat-liatin nisan, ternyata nggak ada nama Sohokji di in memoriam, di patok gitu. Ada kayak nisan gitu. Nggak ada tuh nama Sohokji. Ada gue videoin tuh patok kan. Gue di Mandalawangi itu Edelweissnya tinggi-tinggi bang. Iya. Beda sama di Surakencana. Nah, gue berteduh nih di bawah pohon Edelweiss yang tinggi itu kan. Iya. Gue mau masak nih bang, ngopi gitu kan. Gue nggak masak makanan berat, tapi gue mau ngopi-ngopi di bawah pohon Santai-santai Edelweiss, lah ya. santai-santai lah. Nah, gue lagi mau bikin kopi, nih air gue tinggal sedikit bang. Jadi gue nih inisiatif buat ngambil air. Di Mandalawangi itu ada jalur air kan. Di depan gue duduk tuh ada tuh lintasan air. Nah, gue ngeliat nih pas gue diri mau nyamperin tuh air, gue ngeliat di depan apa tuh, di depan gue nih, di pandangan yang tempat gue duduk, air seberangnya lagi itu ada jalur bang. Iya. Lu tahu gak jalur itu? Gue nggak tahu tuh jalur apa gitu. Pokoknya ada jalur lah. Ada. Gue penasaran dong, gue samperin nih jalur itu. Emang bener kayak ada jalur bang. Gue nggak tahu itu jalur kemana kan. Nah, gue balik lagi, gue ngambil air. Ternyata ngambil air ini nggak bisa bang. Itu air ceper. Kita nadangin botol begini nggak bisa nih, harus gali dulu, terus nungguin jernih, baru kita ambil. Kan kelamaan. Nah, gue nyisirin nih bang, nyisirin tuh air biar ada kobangan gitu kan. Iya. Ke kiri tuh, gue ingat banget, gue ke kiri, gue sisirin air. Nah, gue ngeliat ada kobangan air nih, yang nggak besar gitu, tapi ada kobangan air. Nah, di tepi-tepi kobangan air itu pohon Edelweiss, ada pohon. Nah, gue semakin deket, nah gue ngeliat ombak-ombak bang, ombak-ombak air, ter. Pas semakin deket, ada buntut bang, ada buntut. Nah, pas gue makin deket, mungkin anaknya ya, yang tadi gue lihat telapaknya lagi minum. Oh. Lu ketemu binatang macan, saya gitu bilang ya, walaupun kecil gimana sih bang, Tetap mundur. takut. Tapi gue mau mundur nih, gue maksudnya nggak mau, gue pelajaran yang gue dapet nih, ketemu gitu jangan lari mantapin dia, tapi mundur aja gitu, ngeliat responnya dia. Gue mundur, nah pas dia ngeliat gue, dia kabur bang, cerat. Jadi gue lagi mantau dia nih, biar dia nggak ngeliat gue. Dia akhirnya ngeliat gue, terus dia kabur. Ya gue alhamdulillah, gue mutusin nggak jadi ngambil air di situ. Ya karena apa? Pasti ada anaknya, ada biangnya dong. Pasti ada induknya. Iya, gue pikir, wah tempat dia minum. Gue balik kanan nih. Gue mau nggak mau gue gali kan, yang tadi dekat jalur itu. Nah, pas gue lagi balik mau nyamperin yang jalur itu, ada orang keluar bang. Dia nggak pakai pakaian pendaki. Dia pakai oblong putih, pakai jaket hitam, bawa keril. Setelnya nggak pendaki, cuman bawa keril doang. Oke. Itu mukanya datar, sendiri. Ya setelan tukang ojek. Cuman bawa keril gitu aja lah kalau kita deskripsiin gitu kan. Tapi ini datar. Gue ngeliat dari jauh nih, dia tuh keluar dari jalur itu. Yang tadi lu tuh? Iya, yang gue bilang ada jalur nih. Gue nggak tahu itu kemana kan. Dia keluar. Gue berusaha nyamperin nih, pengen
say hi gitu kan, nanya bang ini jalur apa gitu kan. Nah semakin gue deket dia pergi bang, balik lagi masuk ke jalur itu, balik lagi. Jadi dia keluar, dia balik lagi. Nah gue kan mau ngejar gitu kan, maksudnya mau ngeliat ke jalur itu kan. Pas gue lihat udah kagak ada bang. Ya hitungan menit, 3 menitan lah gue sampai di tempat posisi dia tadi diri. Udah nggak kelihatan lagi, nggak ada. Tapi tetap gue positif thinking kan. Gue bilang, pendaki ini mah, gitu kan, gue keril. Udah gue lanjutin nih gali air, buat nadangin air kan. Udah nungguin jernih, gue tadangin. Udah gue kembali ke anak-anak nih. Nah pas gue lagi ngumpul sama anak-anak, dia keluar lagi bang. Dia keluar lagi dari tuh jalur, cuman dia ke kanan. Ya kalau gua dari arah gua nih, dia ke kanan. Kalau dari arah dia ke kiri. Nah jadi dia ke arah yang nyamperin Semak Belukar, sebelah kanannya Mandalawangi. Ke arah kiri itu kan kayaknya lebih banyak sering pendaki nyamperin. Nah, ke kanan ini kayaknya masih asing nih kawasan. Dia nyamperin itu. Dia masuk lagi ke semak-semak. Gua tanya sama si Abid nih, Bid, lu ngeliat nggak tadi? Kan ini dia ada depan bang, sebenarnya posisi anak-anaknya yang 2 ada depan tuh sama tuh makhluk. Cuman ini versinya Abid, dia bilang dia emang lihat. Tapi yang dia lihat pertama, dia udah jalan ke arah kanan. Tapi yang versi gua lihat itu dia jalan pas itu. Tapi yang Abid lihat tuh tadi. Jadi seakan-akan yang tadi lihat Abid lihat keluar terus pergi. Nah yang gue lihat keluar terus pergi dengan orang yang sama, tapi waktu yang berbeda kan. Ya gue pikir ada 2 nggak mungkin. Abid gue tanya apa tuh ciri-cirinya kayak gimana, sama. Mang bilang datar. Abid sempat negor gitu, Mang, gitu kan. Cuman dia nggak ngerespon. Yang Abid nemuin pertama, pas gue nemuin, gue jelasin, ya udahlah pendaki kali kan, orang sini kali, karena setelnya kan setelan Akam sih. Ya udah, gue lanjutin bikin kopi dengan air yang ada gue bawa. Selesai. Singkat cerita, sampai nih gue, maksudnya udah turun nih, udah sampai ke tempat camp gue di Kandang Badak. Gue beres-beresin, gue langsung turun bang. Ya udah beres-beres, masak dulu, turun. Singkat cerita, turun nggak banyak pertemuan lah. Sampai nih gue di Mangkeling, di base camp tempat gue atur simaksi kan, ngurus simaksi. Mangkeling ngomong nih, gimana pendakiannya, cuaca gimana, biasa begitu kan. Nah, gue jelasin nih bang, sama pendaki yang gue temuin nih, yang di Pangrango. Mangkeling bilang, sosoknya seperti apa gitu. Gue jelasin kan, bajunya, ininya, segala macam gitu, gesturnya. Nah, ternyata Mangkeling bilang, Mangkeling itu kan juga sering bantu evakuasi bang ya di situ ya. Ternyata itu pendaki yang 3 tahun yang lalu hilang bang, di jalur itu. Jadi sampai sekarang pun ya di tahun itu ya belum ketemu. Jadi di 2013 itu dia udah 3 tahun nggak ketemu itu pendaki. Wah pantesan, ini benar-benar akurat bang. Gua jelasin fisiknya, pakaiannya gitu, akurat sama Mangkeling. Nah katanya itu tuh pendaki mau nyoba jalur itu bang. Dia solo hiking atau ada rombongannya, dia nggak ngerti, pokoknya hilang aja dapat kabarnya. Dia tuh jadi nyoba tuh jalur di Pangrango itu. Dia nyoba jalur itu, mungkin hilang, tersesat atau gimana. Nah dia nggak ketemuin karena susah. Kata Mangkeling seperti itu kan. Wah alhamdulillahnya gue nggak sampai berbincang-bincang nih. Yang tadi niatnya gue mau berbincang-bincang sama tuh orang kan. Ya udah, gue dapat jawaban di situ. Ya jadiin pelajaran aja lah. Cabut nih gue balik ke Jakarta. Sampai rumah, kan ke rumah Leteh lagi nih. Buat mulangin nih barang nih yang dititipin. Nah, bapaknya Leteh ngomong, lu bawa siapa? Gitu bang. Bawa apaan bang? Bawa apaan pak? Gitu kan. Lu bawa orang baru nih. Aja gitu. Nah, ternyata bang, sosok yang di bis itu isi dari bapak itu bang. Yang perempuan pakai baju merah. Iya, satu. Kedua, yang Letoy lagi istirahat 40 menit pertama, yang dia tadi keringat jagung, yang dia habis ngeliat gua terus dia panik, katanya dia ngeliat sosok itu bang, di belakang gua. Nah yang asap ini, Abid jelasin, di keril ada asap itu asapnya merah.
bukan putih. Normalnya badan kita berasap tempat dingin kan putih. Iya. Ini merah bang, dan itu keluarnya dari keril. Jadi ini yang bapaknya Letoy bilang ya, ini sosok yang isi wapak ini ngedamping, dia nggak ngeganggu, cuma dia nongolin doang, Ngejagain lagi. ngejagain. Dia nggak, gua nggak ngerti gitu bisa ngejagain apa enggak, gua nggak ngerti. Iya. Pokoknya makanya dia nongol terus, itu dia emang ngikut. Nah yang di belakang pos lama itu, yang ngintip-ngintip si Letoy itu dia. Isi dari tuh makhluk. Nah, gua juga salah bang. Jadi kan yang dia bilang kan turun dari bis, gua ngelangkahin kaki gua di tanah Cibodas. Tawasul. Gua tawasul pas mau ngetrek. Oh, oke. Jadi udah sekian telapak kaki udah banyak, gua baru tawasul. Itu udah ngelanggar lah maksudnya. Jadi ini makhluk kayak keluar mulu, gitu kan. Ya nggak cuma itu. Ternyata yang ngobrol di kandang badak yang pakai bahasa Jawa itu. Ini makhluk ketemu bang sama temennya di kandang badak. Oh my god. Ketemu cowok dan ngikut gua ke rumah. Makanya lu bawa orang baru. Oke, paham gua. Bapaknya tuh bilang, lu bawa siapa? Ternyata nih cowok sama cewek isi wapak ini demen bang. Oh. Ngikut gua ke rumah. Oke. Jadi gua mempertemukan jodohnya bang. Gokil nggak? Nah singkat cerita ya, yang maksudnya yang gue diceritain sama bapaknya Letoy, katanya udah dibuang bang. Jadi dia nih udah ketemu makhluk yang baju merah ini sama penghuni yang ada di kandang badak, udah ketemu, terus dia tuh dilepas sama bapaknya Letoy. Yang orang yang ngerti-ngerti lah, gue nggak tahu. Pokoknya secara poinnya nih gue bawa orang baru, ternyata yang ngobrol uplak banget bahasa Jawa itu dia. Makanya cowok dan cewek. Oke, berarti sosok cewek ini dapat sosok cowok di. Iya, di kandang badak. Berkat yang gue bawa ya kan, gue mak comblang makhluk goib. Kayak jadi jadiin FTP tuh. Iya bisa bilang. Nggak tahu udah perbincangannya seperti apa, gue nggak tahu. Pokoknya ya begitulah perjalanannya bang. Itu aja sih bang yang bisa gue ceritain. Gokil, mantap sih bang. Iya bang. Tapi gimana tuh pengalaman pertama lu nih ya bang ya? Iya. Bawa lu mungkin di saat waktu itu belum paham lah seperti itu. Gimana tuh Ya, pengalaman? Gue sih nggak nyaranin juga sih ya. Cuman ya pengalaman yang gue dapet gitu. Kalau lu mau bawa-bawa gituan, bukan nggak ngasih, pelajarin dulu. Itu aja sih. Kalau emang lu mau main gitu-gituan, pelajarin dulu. Ya, pada saat itu kan gue nggak pelajarin sebelumnya. Ya dia punya tujuan nitipin buat anaknya, teman gue yang paling tua, ya gue lah mau nggak mau bawa. Ya, yang gue nggak punya pengetahuan tentang itu, asal bawa aja. Sensasinya gimana tuh? Itu selama pendakian ya gue diikutin, tapi walaupun menurut gue bukan teror, ya gue menurut maksud dia bukan teror, tapi ya, menurut gue teror karena dia nongol gitu bang. Jadi lu lebih ke sensitif lah ya? Iya, ya pokoknya hadirnya dia ini jadi beban buat gue. Yang sebenarnya dia tuh ngadir bukan buat nakut-nakutin gitu, tapi tetap kalau kita nggak pelajari sebelumnya jadi beban. Itu sih. Nah bang, lu tuh maksud nih yang pas lu ngeliat jejak kaki anak dari macan ini, yang terlintas di pikiran lu apa tuh bang? Pertama kali itu benar-benar udah nggak bisa dilawan. Ketemu setan kita bisa ngandaliin. Kita so berani atau pura-pura berani, atau kita sugesin sama yang baik-baik, hilang dengan sendirinya bisa bang. Tapi kalau itu enggak, itu benar-benar kayak hidup dan mati. Nyawa lu kayak dibunuh bener. Iya, yang gua rasain tuh seperti itu. Makanya gua sampai ngajakin turun, nggak usah ngelanjutin perjalanan. Itu baru telapaknya doang bang. Gimana nongolin? Iya, pas nongolin nih bagus yang kecil yang nongol. Pas ngeliat gua kabur, tapi tetep ini pasti ada emaknya. Belum lagi bapaknya bang, merasa anaknya diusik, ngadu. Kakeknya. Iya, ngadu, ya kan? Habis anaknya sudah. Iya, ya kelar gua. Ya, begitu sih, pokoknya ya rasain sendiri dah. Tapi lu pas ngeliat pendaki yang udah meninggal ini, lu sempet kayak ada gesekan obrolan kan nggak ada nih ya? Tapi lu kayak ada feeling nggak sih kalau ini orang nyata atau bukan? Berlawanan. Hati sama pikiran gua berlawanan. Kayak pikiran gua ini kayaknya bukan orang gitu, tapi hati gua ini orang. Jadi setengah-setengah dah, 50-50. 50% gua punya pemikiran ini bukan makhluk bener, 50% berusaha buat ya memang orang gitu, ini pendaki karena stylenya gitu, gua keril gitu. Oke.
Thank you buat nih Bang Ibnu. Sama Bang, sama-sama Bang Eja. Ceritanya epic banget. Bang, ada sedikit pesan-pesan gak nih buat teman-teman dan juga buat gua mungkin? Ya, bukan Bisa gua pesan-pesan sih ambil Bang. pembelajaran. Pengalaman aja ya. Iya. Ya satu ya itu masalah wapak ya. Iya. Kalau kita belum tahu, bukan yang ngajarin juga, bukannya nggak ngasih juga, tapi ya ada alangkah baiknya kita pelajari dulu kalau mau main gitu-gituan. Dan yang kedua, buat teman-teman semua, dari segi zaman ya, semakin kesini kan perkembangan zaman tuh semakin canggih. Iya. Dan ini perjalanannya di zaman itu. Jika ada kesalahan atau keteledoran atau kurang etika atau segala macam ya di tahun itu gitu Bang. Iya. Semakin kesini semakin banyak pelajaran tentang pendakian yang gue dapet. Ya jadi ya gue bisa pelajarin dari pendakian-pendakian sebelumnya. Jadi ya mohon maaf gitu. Iya. Bukan ke pembelajaran sih, tapi gue lebih minta maaf aja sih Bang. Iya. Kalau pembelajaran sih semua udah pada bisa lah naik gunung. Itu aja sih. Oke, thank you banget Bang Ibnu Sama-sama, udah Bang. luangin waktunya buat datang ke base camp kita nih. Sama-sama Bang Eja. Semoga sehat selalu buat Amin. Bang Ibnu beserta keluarganya, Amin. beserta timnya. Oke, dari ceritanya Bang Ibnu ini banyak banget pembelajarannya. Kalau kita atau kalian dengar dari awal sampai akhir, pasti banyak banget tuh pembelajarannya. Oke, mungkin dari gua bersama Bang Ibnu sampai sini aja ya Bang ya. Siap. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.